Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Saifuddin Tahir, channel Sinau Kapal. Mempelajari kapal secara komprehensif ya, agar kita memahami kapal dengan agak lebih baik karena negara kita adalah negara maritim ya. Kita harus mengetahui seluk-beluk tentang kemaritiman, salah satunya adalah kapal. Nah, beberapa saat yang lalu saya sudah membagikan mengenai motor tempel ya, bisa dikelaskan atau tidak. Menggunakan standar apa motor tempel itu. Dan motor tempel tersebut adalah merupakan bagian atau komponen daripada kapal, terpisah daripada sertifikasi mesin. Lalu standarnya menggunakan apa? Ya. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal standar yang dipakai untuk motor tempel tersebut atau outboard engine atau outboard motor. Kawan-kawanku semua, setidaknya ada 6 ya, setidaknya ada 6 standar ya yang bisa dipakai di dalam motor tempel ya. Motor tempel yang biasanya untuk kapal speedboat atau kapal-kapal pesiar ya. Motor tempel itu ada 6 standar. Standar yang pertama adalah kita menggunakan ISO ya, International Standard International Organization for Standardization atau Standard International Standard Organization atau International Organization for Standardization ISO. Jadi tidak sepenuhnya mengikuti kelas, tapi kelas bila mensertifikasi kapal motor tempel ini mengambil standar ISO ya, karena ini komponen ya, mengambil standar ISO. ISO-nya ISO berapa? Ada 2 ISO yang dipakai untuk motor tempel ya. ISO yang pertama ISO 8178 ya. ISO 8178 ini merupakan standar yang mencakup pengukuran emisi. Ternyata ada engine, ada motornya, ada bahan bakarnya, itu ada emisi ya. Emisi gas buang yang dikeluarkan oleh motor tempel ini berdasarkan ISO ya 8178 itu diukur standarnya ya, pengukuran emisi gas buang untuk mesin pembakaran internal dalam motor tempel. Dan ISO 8178 ini juga dipakai untuk motor inboard. Tapi ini bisa dipakai juga di motor tempel. Jadi ISO yang pertama yaitu 8178 yaitu pengukuran emisi ya, gas buang. Yang kedua ISO yang kedua namanya ISO 11547. Itu dipakai untuk melakukan standar pemeriksaan daripada motor tempel. Di dalam ISO 11547 ini menyediakan spesifikasi penentuan daya motor ya, daya motor tempel yang dipasang di kapal, menentukan spesifikasi penentuan spesifikasi daya motor kapal. Nah, itu adalah standar yang pertama yang dipakai di motor tempel. Standar yang kedua apa? Ada standar yang mungkin kita di Indonesia nggak umum dipakai,
Tetapi kalau di Amerika ini sangat umum. Namanya standar ABYC, ya, ABYC, kepanjangan daripada American Boats and Yachts Council. Di sana ada dewan khusus yang menangani boat and yacht, ya, boat and yacht. Sehingga motor tempel ini biasanya dipakai di boat, kapal perahu-perahu atau yacht, kapal yacht, ya. Bukan dipakai di kapal yang besar, hanya di boat, boat itu perahu kecil, yacht, ya. Itu di Amerika ada namanya Dewan Boat and Yacht atau American Boat and Yachts Council. Nah, dia mengeluarkan suatu standar, ya. Di Amerika mengeluarkan standar. Nah, standarnya kalau kita temukan ABYC H28, ya. Standar ini mencakup pemasangan, ya, tata cara pemasangan, kemudian dan penggunaan motor tempel di boat and yacht, ya, boat and yacht, terutama kapal-kapal rekreasi, ya, kapal-kapal rekreasi. Tentang apa? Membahas di dalamnya detailnya kalau kita baca di dalam buku ABYC H28 itu, standar itu, tentang masalah keselamatan dan sistem bahan bakarnya. Karena ini bisa karena di luar tank, di luar yang umum, jadi harus ada eh, isu tentang keselamatan, isu tentang keamanan kalau menggunakan motor tempel ini, dan isu tentang sistem bahan bakarnya. Jadi sudah ada dua standar yang kita temukan di dalam motor tempel ini. Ada standar yang ketiga, yaitu namanya EPA. EPA ini singkatan dari Environmental Protection Agency. Di Kanada sangat terkenal, di Amerika terkenal. Mungkin di Indonesia yang mengenal mungkin Kementerian Lingkungan Hidup, ya, environment, ya. Nah, EPA ini mengeluarkan standar yang dikenal dengan EPA regulation. Itu di Amerika paling patuh dengan EPA, paling takut dengan EPA, environmental. EPA memiliki regulasi tentang emisi gas buang. Kalau tadi ada emisi gas buang di apa itu namanya ISO 8178, di Amerika ada lagi namanya EPA. Ini juga mengamati tentang emisi gas buang untuk apa namanya mesin tempel atau motor tempel, ya. Itu EPA, ya, EPA. Nah, sudah ada 3 standar yang dipakai. Jadi kalau badan klasifikasi melakukan sertifikasi komponen itu, pasti badan klasifikasi itu mengadopsi dari standar-standar tersebut. Ya. Nah, standar yang keempat apa yang dipakai? Nah, kita di Amerika itu ada tambahan lagi, ya. Memang negara-negara maju itu semakin maju, semakin banyak regulasi dan standar yang digunakan. Di California, udaranya harus dijaga. California harus dijaga. Maka di sana ada badan sendiri, namanya CARB atau CARB, ya, California Air Resources Board, ya. Itu dia mempunyai standar CARB, namanya CARB Regulation di California. Nah, di Indonesia tidak ada. Tapi kalau itu produk-produk dari Amerika pasti sudah melolos dari CARB, ya. Dan ini standar ini jujur saja lebih ketat lagi daripada EPA, ya, EPA, dan berlaku di kawasan California, ya, kawasan California itu lebih ketat lagi. Dan California ini menjaga udaranya harus bagus, makanya CARB mengatur emisi juga, khususnya tidak hanya pada motor kecil, pada motor tempel, tapi motor-motor kecil, ya, motor-motor yang PK-nya kecil, misalnya 125 PK, itu kecil-kecil. Itu oleh CARB diatur di California Air Resources Board.
Jadi ada 4 standar yang dipakai untuk motor tempel. Ada standar yang kelima. Nah, ini mungkin kawan-kawan kenal namanya selalu ada kode CE ya. CE itu artinya European Conformity ya. European Conformity. Standarnya namanya CE marking ya, CE marking. Kalau ada C, ada E, itu artinya sudah lolos standar motor tempel di Eropa ya. Kalau tadi kita lebih banyak ke Amerika, sekarang CE marking itu ada di European ya, di Eropa. Motor tempel di Eropa itu dijual harus ada markingnya CE. Diproduksi hasilnya harus ada markingnya CE. Kalau tidak ada markingnya CE, maka tidak boleh dijalankan. Harus memenuhi syarat-syarat CE diperiksa. Nah, diperiksa di Eropa itu, ya. Yang mencakup bagaimana safety daripada motor tempel ini bila dipasang di boat atau yacht, bagaimana dampaknya kepada kesehatan manusia, ya, safety and health, dan bagaimana dampak kepada lingkungan, perlindungan lingkungan. Jadi concernnya kepada HSE, Health, Safety and Environment, CE marking. Jadi sudah ada 5 ya, 5 standar untuk motor tempel ya. Nah, ada satu lagi yang saya temukan namanya standar yang keenam. Standar ini standar biasanya para produsen ya. Produsen motor tempel itu punya asosiasi ya. Asosiasi produsen motor tempel. Namanya National Marine Manufacturer Association. Jadi di mana ada produk mengenai motor tempel, pasti dia bergabung di dalam National Marine Manufacturers Association. Singkatannya NMMA, NMMA bahasa Indonesianya. Dan apa namanya, motor-motor tempel yang sudah diperiksa oleh National Marine Manufacturer Association ini ada namanya tulisannya NMMA certified, artinya bersertifikat. NMMA. Coba ada tulisannya N nano mama A alpha. Ya. Jadi itu standar yang keenam ya. Sertifikasi yang diberikan oleh manufacturer ini biasanya menunjukkan bahwa produk motor tempel yang sudah diproduksi itu telah memenuhi standar safety. Bisa dipakai ya. Itu ada benda, kalau tahu ada paling-palingnya itu berputar, itu bisa motong. Tangan manusia bisa kepotong, kaki manusia bisa dipotong gitu. Dan sudah memenuhi standar keselamatan. Dan mutunya pun juga sudah terjamin. Dia biasanya bisa durasi lama. Ya, durasinya, lifetime-nya lama, kualitasnya tinggi. Ya, kalau sudah dapat kode atau sertifikat NMMA itu biasanya kualitasnya tinggi dan motor tempel tersebut bisa worth it atau layak, punya worthiness dipasang pada perahu atau boat atau yacht atau kapal rekreasi. Nah, standar-standar tersebut membantu bagi para produsen, bagi para galangan kapal, bagi para pemilik kapal atau distributor di dalam mendistribusikan atau memasang dan memproduksi kapal agar kapalnya safety, kemudian bahan bakarnya efisien dan ramah daripada lingkungan. Demikian kita sudah bisa menemukan standar yang dipakai untuk apa namanya motor tempel ya.
Jadi kalau kita semua akan mensertifikasikan kapal motor tempel kita ke badan klasifikasi, pasti badan klasifikasi merujuk kepada standar-standar tersebut. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.